Halo semua, perkenalkan nama saya Natalia Sagita. Saya ingin mempresentasikan pembahasan bab 7, telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Baik, saya mulai dengan tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Perusahaan pada masa lalu menggunakan dua jenis jaringan dengan dasar yang berbeda. Yang pertama, jaringan telepon. Dibangun oleh perusahaan telepon sepanjang abad 20 menggunakan teknologi transmisi suara atau perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, jaringan komputer. Dibangun oleh perusahaan komputer yang berusaha untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Dengan adanya deregulasi telekomunikasi yang berkelanjutan dan inovasi teknologi informasi, maka telepon dan jaringan komputer menjadi sebuah jaringan digital tunggal dengan menggunakan standar berbasis internet dan perlengkapan secara bersama-sama. Maksudnya adalah jaringan komputer diperluas untuk mencakup layanan telepon, internet, dan video. Semakin banyak dan bertambah semua komunikasi suara, video, dan data berbasis pada teknologi internet. Apa yang dimaksud jaringan komputer? Jaringan komputer yaitu jaringan yang terdiri atas dua atau lebih komputer yang terhubung. Setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio pada telepon seluler, dan jaringan area lokal nirkabel atau jaringan Wi-Fi. Berikut adalah penjelasan komponen dari jaringan komputer sederhana. Yang pertama, sistem operasi jaringan atau network operating system, yaitu mengelola komunikasi pada jaringan serta mengordinasikan sumber daya jaringan. Yang kedua, komputer server, yaitu melakukan fungsi penting jaringan untuk komputer klien, seperti melayani laman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan. Yang ketiga, hub adalah perangkat yang sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirimkan paket ke data ke semua perangkat yang saling terhubung. Yang keempat, switch dapat menyaring serta meneruskan data ke tujuan tertentu dalam jaringan. Yang kelima, router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk memandu perjalanan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke alamat yang benar. Yang keenam, software defined networking, yaitu pendekatan jaringan baru di mana banyak dari fungsi kontrolnya dikelola oleh satu program utama yang dapat bekerja pada server komoditas murah dan terpisah dari perangkat jaringan tersebut. Teknologi utama dalam jaringan digital. Yang pertama, komputasi klien atau server merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah, serta secara harfiah terdapat pada desktop, laptop, atau perangkat genggam. Yang kedua, paket switching adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat telah tersedia. Kemudian menyusun kembali paket begitu telah tiba di tempat tujuan. Yang ketiga, TC atau IP dan konektivitas adalah satu standar protokol yang umum digunakan di seluruh dunia. TCP juga menangani pergerakan data antara komputer, membentuk sambungan antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan menyatakan paket yang dikirim. IP atau Internet Protocol bertanggung jawab untuk mengirimkan paket termasuk pembongkaran dan penyusunan kembali paket selama transmisi. Jaringan di perusahaan besar. Seiring berkembangnya perusahaan dan mengumpulkan ratusan jaringan area lokal kecil, jaringan tersebut dapat disatukan bersama-sama ke dalam keseluruhan infrastruktur jaringan perusahaan. Infrastruktur jaringan untuk sebuah perusahaan besar terdiri atas banyak jaringan area lokal kecil yang dihubungkan dengan jaringan area lokal lain dan ke seluruh jaringan perusahaan. Ada 4 lapisan model referensi TCP atau IP untuk komunikasi. Yang pertama, lapisan aplikasi atau application layer untuk mengakses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan untuk aplikasi pertukaran data. Protokol dalam aplikasi ini adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer file laman situs. Yang kedua, lapisan transport atau transport layer untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dan layanan paket. Yang ketiga, lapisan internet atau internet layer untuk penyelamatan atau pemilihan rute dan pengemasan paket-paket data yang disebut datagram IP
atau Internet Protocol adalah salah satu protokol yang digunakan pada lapisan ini. Yang keempat, lapisan antarmuka jaringan atau Network Interface Layer untuk menempatkan paket dan menerimanya dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Jaringan komunikasi, sinyal digital versus analog. Ada dua cara mengomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog atau sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog paling umum adalah handset telepon, pengeras suara di komputer, atau iPhone, iPod yang kesemuanya membuat bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga. Yang kedua, sinyal digital merupakan gelombang diskret ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk binar. Sinyal digital mengomunikasikan informasi sebagai untaian dari dua bagian diskret, bit 1 dan bit 0, yang dipresentasikan sebagai denyut elektronik on-off. Modem atau modulator-demodulator, yaitu kabel modem menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan kabel. Modem DSL menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan telepon tetap sebuah perusahaan telepon. Tanpa modem, komputer tidak bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan jaringan analog atau yang meliputi sistem telepon dan jaringan kabel. Jaringan area lokal. Jaringan area lokal atau Local Area Network LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, seluruh komputer dalam satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan yang berdekatan. LAN juga digunakan untuk menghubungkan jaringan area luas, jarak jauh atau WAN, dan jaringan lain di seluruh dunia menggunakan internet. Router menghubungkan LAN ke jaringan lain yang dapat berupa internet atau jaringan perusahaan lain sehingga LAN dapat bertukar informasi dengan jaringan eksternal. Sistem operasi LAN yang paling umum adalah Windows, Linux, dan Novell. Masing-masing sistem operasi jaringan ini menggunakan TCP atau IP sebagai standar protokol jaringan mereka. Ethernet adalah standar LAN dominan di tingkat jaringan fisik yang menetapkan media fisik untuk membawa sinyal antara komputer, aturan akses kendali, dan satu set standar bit yang digunakan untuk membawa dan melalui sistem. Jaringan area luas dan metropolitan. Jaringan area luas menjangkau luas geografis seluruh kawasan negara, benua, atau seluruh dunia. WAN paling universal dan canggih adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel privat atau melalui sirkuit langganan atau satelit. Media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai media transmisi fisik termasuk kawat pasangan berpilin, kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Beragam kecepatan pada setiap media bergantung pada perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras. Bandwidth kecepatan transmisi. Jumlah keseluruhan informasi digital yang dapat dikirimkan melalui media telekomunikasi apapun diukur dalam bit per detik atau bit per second (bps). Rentang frekuensi yang dapat ditampung saluran telekomunikasi tertentu dinamakan bandwidth. Bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung dalam satu saluran. Semakin besar frekuensi, semakin besar bandwidth, dan semakin besar kapasitas transmisi sebuah saluran. Apa itu internet? Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Internet juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Teknologi jalur pelanggan digital beroperasi melalui saluran telepon untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 kbps sepanjang jalan hingga 40 mbps, bergantung pada pola penggunaan dan jarak. Koneksi internet kabel disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan jalur kabel koaksial digital untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi bagi rumah dan bisnis. T1 dan T3 adalah standar telepon internasional untuk komunikasi digital. Jalur T1 atau T1 Lines menawarkan jaminan pengiriman pada 1,54 Mbps dan jalur T3 menawarkan pengiriman pada 45 Mbps.
Alamat dan arsitektur internet. Ketika seorang pengguna mengirim pesan ke orang lain di internet, pesan pertama dipecah menjadi paket-paket menggunakan protokol TCP. Setiap paket berisi alamat tujuan. Paket-paket tersebut kemudian dikirim dari klien ke server jaringan dan dari sana menuju ke banyak server lain yang diperlukan untuk sampai pada sebuah komputer tertentu dengan alamat yang telah diketahui. Pada alamat tujuan, paket-paket disusun kembali sesuai dengan pesan asli. Setiap komputer di internet diberi sebuah alamat protokol internet yang unik, di mana saat ini berupa nomor berjumlah 32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan titik. Sebagai contoh, alamat IP dari www.microsoft.com adalah 207.46.250.119. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Natalia Sagita. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilianti. Sistem penamaan domain atau yang bisa disebut juga dengan Domain Name System atau DNS. Sistem penamaan domain adalah sistem hierarkis dengan domain root, top level domain, second level domain, dan komputer host di tingkat kerja. Top level domain berupa nama dengan 2 hingga 3 karakter yang sudah ada dan sudah kita kenal dari penjelajahan situs, misalnya .com, .edu, .gov, dan berbagai kode negara seperti .k untuk Kanada atau .it untuk Italia. Second level domain memiliki 2 bagian yang menunjukkan nama top level dan nama second level, seperti misalnya buy.com, new.edu atau amazon.k. Sebuah nama host di bagian bawah hierarki menunjukkan kepada sebuah komputer tertentu, baik pada internet atau jaringan pribadi. Arsitektur dan tata kelola internet. Lalu lintas data internet dibawa melalui backbone network berkecepatan tinggi antar benua dan umumnya saat ini beroperasi di kisaran 45 Mbps hingga 2,5 Gbps. Jalur utama ini biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh, disebut penyedia layanan jaringan, atau oleh pemerintah nasional. Organisasi ini berpengaruh terhadap instansi pemerintah, pemilik jaringan, ISP, dan pengembang perangkat lunak dengan tujuan agar operasi internet berjalan seefisien mungkin. Internet juga harus sesuai dengan hukum bangsa negara berdaulat di mana ia beroperasi, sebagaimana infrastruktur teknis yang ada dalam negara-negara tersebut. Arsitektur jaringan internet. Internet backbone menghubungkan jaringan regional yang pada gilirannya menyediakan akses ke penyedia layanan internet, perusahaan besar, dan lembaga pemerintah. Jalur akses jaringan atau Network Access Point atau NAP dan pertukaran area metropolitan merupakan hubungan di mana backbone network bersinggungan dengan jaringan regional maupun lokal dan pemilik backbone network terhubung satu sama lain. Internet masa depan atau IPv6 dan Internet 2. Sistem pengamatan lama digantikan oleh versi baru dari skema IP yang disebut IPv6 atau Internet Protocol versi 6 yang berisi alamat 128 bit atau 2.128 atau lebih dari 1 kuadriliun alamat unik yang dimungkinkan. Internet 2 adalah konsorsium jaringan yang canggih yang memiliki lebih dari 350 universitas AS, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah bekerja sama dengan 66.000 lembaga di seluruh Amerika Serikat dan mitra jaringan internasional di lebih dari 50 negara. Untuk menghubungkan komunitas ini, internet mengembangkan jaringan berkapasitas tinggi 100 Gbps yang berfungsi sebagai penguji untuk teknologi terdepan yang akhirnya dapat berpindah menjadi internet publik,
termasuk telemedika, pembelajaran jarak jauh, dan aplikasi canggih lainnya yang tidak dimungkinkan untuk layanan internet kelas konsumen. 3. Selanjutnya, layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Individu yang menggunakan internet mengelola apapun yang mereka lakukan melalui aplikasi klien pada komputer mereka. Seperti perangkat lunak, browser web, data termasuk pesan surel dan laman web disimpan pada server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu pada komputer yang berjauhan, dan server akan mengirimkan informasi yang diminta kembali kepada klien melalui internet. Layanan internet, sebuah komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan tersebut meliputi surel, chatting dan pesan instan, kelompok diskusi elektronik, dan web lainnya lah. Surat elektronik atau surel memungkinkan pesan ditukar dari komputer ke komputer dengan kemampuan untuk mengirimkan pesan ke beberapa penerima, meneruskan pesan, dan melampirkan dokumen teks atau berkas multimedia. Sebagian besar saat ini surel dikirim melalui internet. Chatting memungkinkan dua orang atau lebih yang secara bersamaan terhubung ke internet untuk melakukan percakapan interaktif secara langsung. Sistem chatting saat ini menunjang percakapan dalam bentuk suara dan video sebagaimana halnya percakapan tertulis. Pesan instan atau instant messaging merupakan jenis layanan chatting yang memungkinkan peserta untuk membuat saluran chatting pribadi mereka sendiri. Sistem pesan instan untuk konsumen meliputi Yahoo Messenger, Google Talk, dan Windows Live Messenger. Newsgroup adalah kelompok diskusi seluruh dunia yang dapat mempublikasikan informasi di papan bulletin elektronik di internet di mana orang-orang berbagai informasi dan ide-ide tentang topik yang tidak ditentukan, seperti radiologi atau rock bands. Siapapun dapat mengirim pesan di papan bulletin tersebut untuk dibaca semua orang. Berikutnya, komputasi klien atau server dalam internet. Komputer klien yang menjalankan browser web dan perangkat lunak lain dapat mengakses berbagai layanan pada server melalui internet. Layanan ini dapat berjalan pada satu server tunggal ataupun beberapa server khusus. Video over atau IP gitu kan. Internet juga telah menjadi platform yang populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Teknologi voice over IP atau VoIP memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Panggilan suara dapat dibuat dan diterima dengan komputer yang dilengkapi dengan mikrofon dan pengeras suara atau speaker, atau dengan telepon berkemampuan VoIP. Keuntungan lain dari VoIP adalah fleksibilitasnya. Tidak seperti jaringan telepon tradisional, telepon dapat ditambahkan atau dipindahkan ke kantor yang berbeda tanpa melakukan perkebelan ulang atau rewiring atau konfigurasi ulang jaringan. Berikutnya, komunikasi terpadu. Mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, surel, dan konferensi elektronik menjadi satu layanan di mana pengguna dapat secara mudah beralih di antara mode komunikasi yang berbeda. Jaringan pribadi virtual atau VPN yang bisa disebut juga Virtual Private Network
merupakan jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan yang besar. Web adalah layanan internet yang paling populer. Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Selanjutnya, hypertext. Laman web didasarkan pada standar Hypertext Markup Language atau HTML yang memformat dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen dan gambar lainnya yang disimpan dalam komputer yang sama atau yang berkejauhan. HTTP adalah rangkaian 4 huruf pertama pada setiap awal alamat web, diikuti oleh nama domain yang menentukan komputer server organisasi yang menyimpan dokumen. Jalur direktori dan nama dokumen adalah dua informasi lainnya yang terdapat dalam alamat web yang membantu browser melacak laman yang diminta yang disebut Uniform Resource Locator atau URL. Web server yang berarti adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan. Mencari informasi di dalam web. Pembukaan web adalah bagian dari web yang dikunjungi mesin pencari dan informasi mana saja yang direkam. Mesin pencari ini yang bisa disebut juga search engine mencoba memecahkan masalah untuk menemukan informasi yang berguna di web hampir seketika, dan bisa dibilang mereka adalah killer app atau killer application. Mesin pencari saat ini dapat menyaring melalui file HTML, file aplikasi Microsoft Office, file PDF, serta audio, video, dan file gambar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tiara. Pencarian mobile, pertumbuhan smartphone mobile dan komputer tablet serta dengan sekitar 122 juta orang yang mengakses internet melalui perangkat mobile. Sifat e-commerce dan penelusuran pun menjadi berubah. Menurut Google akan berkembang pesat dari beberapa tahun ke tahun berikutnya. Baik dari Google dan Yahoo telah mengembangkan antarmuka pencarian baru untuk membuat pencarian dan belanja di smartphone. Selanjutnya, search engine marketing adalah mesin pencari platform periklanan utama dan alat berbelanja yang menawarkan apa saja saat ini. Search engine optimization atau SEO adalah proses meningkatkan kualitas dan volume lalu lintas web ke web dengan menggunakan serangkaian teknik yang membantu situs web mencapai peringkat yang lebih tinggi pada mesin pencari utama ketika kata kunci atau frase tertentu dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya, social search. Social search adalah sebuah usaha yang menyediakan hasil pencarian lebih sedikit namun lebih relevan dan terpercaya berdasarkan konten sosial dari jaringan seseorang. Selanjutnya, semantic search adalah cara lain bagi mesin pencari dalam membantu dan membuat mesin pencari yang dapat memahami apa yang benar-benar kita cari. Tujuannya membangun mesin pencari yang dapat memahami bahasa manusia dan perilaku. Selanjutnya, Web 2.0. Saat ini, isi web tidak hanya berisi konten statis, mungkin mereka mengkolaborasikan, membagi informasi, dan menciptakan layanan baru serta konten online. Generasi kedua dari layanan interaktif berbasis internet ini mengacu kepada Web 2.0. Web 2.0 memiliki 4 fitur khas. Yang pertama, interaktif. Yang kedua, kontrol pengguna secara real time. Yang ketiga, partisipasi sosial atau sharing.
Dan yang terakhir adalah konten yang dibuat oleh pengguna. Selanjutnya adalah blog atau webblog. Adalah situs web personal yang umumnya berisi rangkaian catatan secara kronologis dari yang terbaru hingga yang terlama oleh penulis dan terhubung ke situs web terkait. Blog meliputi sebuah blog roll atau sebuah kumpulan tautan ke blog lainnya atau trackbacks. Daftar catatan di blog lain yang mengacu kepada 4 di blog awal. WordPress merupakan alat blogging dengan format open source dan sistem manajemen konten terdepan. Seorang pembaca blog pasti akan menggunakan RSS untuk mengikuti blog yang sedang digemari. RSS merupakan kepanjangan dari Real Simple Signification atau Rich Sign Summary. Menarik konten tertentu dari situs web dan menambahkan hal tersebut secara otomatis kepada komputer. Selanjutnya, blog mengizinkan pengunjung untuk menambahkan komentar konten di awal, tetapi mereka tidak mengizinkan pengunjung untuk mengubah materi awal di konten yang telah diposting. Ini berbanding terbalik dengan wiki. Wiki merupakan situs web kolaborasi di mana pengunjung dapat menambah, menghapus, atau memodifikasi konten pada situs, termasuk pada pekerjaan penulis sebelumnya. Social networking merupakan situs yang memungkinkan pengguna membangun komunitas pertemanan atau psikologi profesional. Jaringan sosial sangat interaktif, menawarkan kontrol pengguna secara real-time, mengandalkan konten yang dihasilkan pengguna secara luas kepada partisipasi sosial, dan dapat berbagai opini. Situs ini biasanya terdapat di Facebook dan Twitter. Selanjutnya, Web 3.0 atau web masa depan adalah janji untuk masa depan web di mana sebuah informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Semantic web. Semantik mengacu pada arti sebagian besar dari konten web saat ini dirancang bagi manusia untuk membaca dan komputer untuk mengampilkan, bukan lagi program komputer untuk menganalisis dan manipulasi. Pencarian semantik merupakan himpunan usaha yang besar untuk membuat web lebih pintar seperti manusia. Tampilan di dalam web masa depan sangat beragam, namun secara umum mereka fokus pada cara untuk membuat web lebih pintar dengan fasilitas berbasis mesin yang memahami informasi dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan efektif. Tren pelengkap lain yang mengarahkan menuju masa depan web 3.0 termasuk penggunaan web lebih luas dari computing dan model bisnis adalah isi yang lebih sederhana dari web 3.0 pada masa depan yang kemungkinan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Selanjutnya, sistem seluler. Sistem seluler generasi awal direncanakan terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat yang menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G, sistem seluler generasi awal direncana terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas network dengan kecepatan transmisi mulai 144 kbps untuk penggunaan mobile. 4G yang juga disebut dengan jaringan long term evolution memiliki kecepatan yang lebih tinggi, 100 MB per detik untuk mengunduh dan kecepatan 50 MB untuk mengunggah, setara dengan jaringan Wi-Fi di rumah. Ini menyediakan lebih dari cukup kapasitas untuk menonton video dengan resolusi tinggi pada smartphone dan standar jaringan dengan kecepatan tinggi yang kurang berkembang adalah WiMAX yang menggunakan standar Wi-Fi tetapi dengan jangkauan yang diperluas hampir 30 mil. Cukup untuk meliputi sebuah wilayah metropolitan dan berpotensi di negara-negara kecil.
Selanjutnya, jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Serangkaian teknologi yang menyediakan akses nirkabel berkecepatan untuk internet baik pada PC ataupun genggam nirkabel sebagai juga telepon seluler. Layanan berkecepatan tinggi yang baru ini telah memperluas akses internet ke banyak lokasi yang tidak mungkin tercukupi oleh layanan internet tradisional yang menggunakan kabel. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal berukuran kecil. Sebagian besar komunikasi Wi-Fi perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabel LAN menggunakan access point. Sebuah access point adalah sebuah kontak yang berisi sebuah penerima radio atau transmitter dan antena yang terhubung ke jaringan kabel. Hotspot biasanya terdiri atas satu atau lebih access point yang menyediakan akses internet nirkabel di tempat publik. Beberapa hotspot gratis atau tidak membutuhkan adanya penggunaan perangkat lunak tambahan lainnya mungkin membutuhkan aktivitas dan pembuatan akun pengguna dengan memberikan sebuah nomor kartu kredit pada web. Segala ukuran menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyediakan LAN nirkabel dan akses internet dengan biaya yang murah. Hotspot Wi-Fi dapat ditemukan di berbagai tempat seperti hotel, ruang tunggu bandara, perpustakaan, kafe, dan kampus. Kelemahan dari jaringan Wi-Fi adalah kerentangan terhadap gangguan dari sistem terdekat yang beroperasi di spektrum yang sama, seperti telepon nirkabel, microwave oven, atau nirkabel LA. Selanjutnya, WiMAX merupakan istilah populer untuk standar IEEE 802.16. WiMAX memiliki jangkauan akses internet mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps. Antena WiMAX cukup kuat untuk mengarahkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah atau bisnis yang bermil-mil jauhnya. Seluler headset atau laptop dengan kemampuan WiMAX saat ini mulai muncul di pasaran. Selanjutnya, RFID dan jaringan sensor nirkabel. Sistem identifikasi frekuensi radio menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan label kecil dengan microchip yang tertanam berisikan data tentang barang dan lokasi untuk mengirim sinyal radio melalui jarak pendek kepada pembaca. Terakhir, jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas di dalam perangkat yang telah terpasang pengolahan, penyimpanan, serta sensor frekuensi radio dan antena.